Apakah Anda sudah tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab khusus Tuhan atas hidup? Oke, sekarang saya akan bicara mengenai panggilan hidup. Anda siap? Baik. Saya mulai dari dua pernyataan ini. Setiap kita adalah desain ilahi yang unik untuk tujuan yang unik. Saya ulangi. Setiap kita adalah desain ilahi yang unik untuk tujuan yang unik. Kalau ada orang di samping kiri kanan Anda, katakan seperti ini. Anda adalah desain Tuhan yang unik untuk tujuan yang unik. Ya, silakan. Kalau tidak ada orang siapapun di samping kiri kanan Anda, katakanlah pada diri Anda, aku adalah desain Tuhan yang unik untuk tujuan yang unik. Yang kedua, kepenuhan hidup sejati hanya terjadi bagi mereka yang hidup selaras dengan panggilan hidupnya. Sebagaimana setiap produk didesain untuk memenuhi tujuan daripada yang menciptakan, maka hidup kita juga adalah produknya Tuhan yang menciptakan kita untuk memenuhi tujuan Tuhan, bukan untuk memenuhi tujuan diri kita sendiri, tetapi tujuan daripada Dia yang menciptakan kita. Dan kabar gembiranya, kita semua dimampukan oleh anugerah Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi desain Tuhan dalam hidup kita. Roma 5 ayat 17 berkata, melalui Yesus Kristus kita menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia, sehingga kita menjadi hidup dan berkuasa dalam kehidupan ini. Roma 5 ayat 17. Nah, saya membuat sebuah pernyataan seperti ini. Semua manusia punya kesamaan dalam banyak hal, tetapi diciptakan berbeda dalam keunikan diri dan visi. Oke, saya ulangi ya. Semua manusia mempunyai kesamaan dalam banyak hal, tapi diciptakan berbeda dalam keunikan diri dan visi. Hal pertama yang terpenting dalam hidup ini adalah keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Betul? Amin. Hal terpenting kedua dalam hidup kita adalah menemukan, mengikuti, dan menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi ini ada dua fase sebetulnya. Fase yang pertama, hal yang pertama yang terpenting dalam hidup ini adalah ketika kita menyatakan bahwa aku percaya dan aku terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa tidak titik. Anda harus melanjutkan perjalanan kehidupan ini karena Anda didesain sebagai pribadi yang unik untuk memenuhi tujuan Tuhan yang khas, tujuan Tuhan yang unik, tujuan Tuhan yang spesial. Jadi hal terpenting kedua dalam hidup kita adalah menemukan, mengikuti, dan menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya harap bagian kedua ini menjadi perhatian kita malam hari ini. Yesus adalah model dari pribadi yang memenuhi panggilannya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini adalah salah satu contoh dari panggilan umum. Melayani itu adalah panggilan umum. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ini adalah panggilan khusus. Kenapa disebut panggilan khusus? Sebab untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang, hanya Yesus Kristus satu-satunya yang dapat melakukannya. Walaupun pada zaman Yesus ada di bumi, ada nama lain yang juga Yesus, tetapi hanya Yesus Kristus, anak Allah yang hidup inilah, yang dapat memenuhi tujuan khusus itu. Nah, perhatikan, setiap kita itu memiliki dua macam panggilan, yaitu yang pertama panggilan umum, yang kedua panggilan khusus. Tapi mungkin ada yang punya pertanyaan ini, Coach, tolong dong jelaskan apa sih yang dimaksud dengan panggilan itu. Saya sering mendengar lo kata panggilan, saya sering juga bilang panggilan, tapi saya sebetulnya kurang paham ya sebetulnya definisi panggilan itu apa. Baik, definisi sederhana dari panggilan itu begini, bicara mengenai tugas dan tanggung jawab. Sesederhana itu, tugas dan tanggung jawab. Ya, atau ada istilah yang lain, misi, atau ada penyebutan yang lain, tujuan hidup kita. Jadi ketika Anda mendengar kata panggilan, malam hari ini saya menggunakan istilah panggilan, maka understanding yang harus Anda miliki, pengertian yang harus Anda miliki ketika mendengar kata panggilan adalah tugas dan
tanggung jawab. Oke ya. Jadi setiap kita ini didesain untuk tugas dan tanggung jawab yang khusus. Kenapa saya suka menggunakan kata tugas dan tanggung jawab? Karena jauh lebih spesifik dibanding dengan saya menggunakan kata tujuan atau maksud. Ya. Oke. Dikatakan di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-11, maksud saya Efesus 2 ayat 10, bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan kita dari sebelumnya. Saya ajak kita membaca bersama-sama Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan beberapa bagian yang penting dari ayat 10 ini. Pertama, dikatakan kita buatan Allah. Oke? So we created by God. Kita tidak menciptakan diri kita sendiri dan kita bukan hasil dari sebuah evolusi. Oke? Jadi kita bantah habis semua pernyataan bahwa manusia ini adalah kejadian dari sebuah hasil evolusi. We are handmade of God. Kita ini buatan tangannya Tuhan. Nah, kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk. Nah, perhatikan bahwa kita diciptakan untuk. Ada tujuan khusus, yaitu melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, yang saya mau bahas yaitu bagian ini. Telah dipersiapkan sebelumnya. Kata dipersiapkan sebelumnya ini, saudaraku, adalah gambaran yang sama dengan seorang penjahit yang membuat ukuran jahitan untuk pakaian. Jadi sebelum Anda punya satu baju, maka ketika Anda pergi ke seorang penjahit, Anda ingin modelnya apa, tapi penjahit itu akan membuat ukuran Anda dulu, supaya memastikan bahwa jahitannya tepat pas dengan ukuran tubuh kita. Nah, ini yang dimaksud dipersiapkan sebelumnya. Itu berarti, saudara, masing-masing kita ini ada ukurannya. Ukuran apa misalnya? S, M, L, ada LL atau XXL, ya kan? Nah, jadi kita masing-masing punya ukuran. So, masing-masing kita harus mengenakan ukuran yang tepat dengan diri kita. Ketika kita berukuran M, tapi kita menggunakan pakaian berukuran XL, wah, kedodoran, ya kan? Jadi lucu. Kita Anda bisa bayangkan, ya kan? Atau kalau Anda berukuran M, tetapi Anda mencoba menggunakan baju berukuran SS, ya, maka ukurannya terlalu kecil banget. Betul kan? Anda nggak bisa pas. Nah, oke ya. Perhatikan kata ukuran, ya, ingat itu. Ukuran, ya. Selanjutnya, dikatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 13 sampai 17, ya, saudara nanti baca sendiri. Paulus berkata bahwa dia mau melayani sesuai dengan batas-batas yang dipatok Allah baginya. Dia tidak mau bekerja melampaui batas-batas yang sudah dipatok Tuhan. Jadi perhatikan, ini saya suka sekali dua kata ini, batas dan patok. Saya seorang motivator, saudara. Jadi kalau sebagai seorang motivator tuh sepertinya dunia ini nggak ada masalah sama sekali. Seorang motivator itu sepertinya bisa meyakinkan orang bahwa, hey, you can do everything by yourself. Kamu dapat melakukan apapun dari dirimu sendiri, ya kan? There is no limitation, nggak ada batasnya. So you have to break the limit things. Kamu mesti robohkan, kamu mesti terobosi hal-hal yang membatasi. Wah, itu power statement daripada para motivator. Itu mantra-mantra yang powerful, ya, yang memotivasi orang. Nah, tapi saya mau bilang begini, pernyataan itu tidak benar sama sekali. Ya, pernyataan itu menyesatkan. Why? Karena yang benar adalah Tuhan itu menciptakan satu, masing-masing kita ada ukurannya. Kedua, masing-masing kita tuh udah dipatok, ada batas-batas dalam hidup kita. Ya, bahkan saat ini Anda dalam sebuah ruang yang dibatasi. Zoom, Anda ada dalam ruang Zoom. Anda ada dalam satu ruang yang dibatasi.
Anda saat ini duduk di sebuah tempat, sebuah ruang di mana Anda di situ dibatasi oleh sebuah dinding. Oke? Jadi hidup ini memang sudah didesain dengan batas-batas. Jadi kalau ada yang berkata bahwa unlimited, saya hanya mau bilang bahwa yang unlimited itu hanya satu, yaitu Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi itu pun Tuhan bahkan memberi dirinya ada dalam batas-batas. Contoh, Tuhan itu bisa melakukan apapun di dunia sendiri tanpa kita. Tetapi bukankah Tuhan memilih untuk bekerja dengan kita? Dahsyat kan? Berarti Allah itu membatasi dirinya sendiri. Bahwa dia tidak mau melakukan dari dirinya sendiri, hanya dengan dirinya sendiri, tetapi dia mau bekerja sama. Ketika kita bekerja sama, kita sudah menaruh diri kita dalam batas-batas. Paham ya? Oke, so kita mesti temukan malam hari ini ukuran kita, batas-batas yang telah dipatok. Perhatikan pernyataan saya ini. Banyak orang tidak menjadi yang terbaik karena tidak hidup menurut ukuran Tuhan bagi dirinya, tapi mencoba menjadi orang lain, membandingkan dan bahkan mencari pujian bagi dirinya sendiri. Nah, ini persoalan daripada kebanyakan kita, saudara, tidak menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak hidup menurut ukuran Tuhan bagi diri kita. Kita tidak hidup dalam batas-batas yang dipatok Tuhan bagi kita. We try to be everything. Kita mencoba menjadi segala sesuatu. We try to be somebody else. Kita mencoba untuk menjadi orang lain. We compare ourselves with others. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini yang membuat kita tidak dapat menjadi yang terbaik dan tidak dapat memberi yang terbaik dari hidup kita bagi orang lain. Anda bisa bayangkan bahwa seekor burung pingin jadi ikan. Maka burung nggak akan bakal menjadi yang terbaik karena dia akan menghabiskan waktu hidupnya belajar, berlatih, menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ingat pernyataan saya di awal bahwa God created you unique. Kamu pribadi, Anda pribadi, saya pribadi yang khas, yang unik, yang didesain Tuhan untuk tujuan yang unik. Burung hanya bisa menjadi yang terbaik dan memberi yang terbaik dan menikmati hidup yang terbaik. Kepenuhan hidup burung adalah ketika dia berfungsi sebagai seekor burung. Tapi ketika burung iri sama ikan yang bisa berenang di dalam air dan dia dream siang dan malam, dia berlatih, dia bermimpi karena dia bermimpi mau berenang seperti ikan, lalu dia berlatih, dia belajar untuk bisa berenang seperti ikan, maka dia tidak punya kesempatan menikmati hidup yang terbaik sebagai burung dan menjadi yang terbaik sebagai burung. Oke. Well, Yesus berkata, pikulakuk. Pikulakuk yang kupasang. Matius 11 ayat 29. Nah, saudara perhatikan dari tadi saya hanya menggunakan satu gambar yang sama, yaitu memikul kuk. Ya, memikul kuk. Panggilan umum itu contohnya menjadi anak Allah yang kudus dan tak bercacat, melakukan pekerjaan baik, menjadi pemurid pemberita Injil, menjadi garam dan terang dunia, menjadi hamba, menjadi seperti Yesus adalah contoh daripada panggilan umum. Nah, dari hasil survei saya di dalam setiap training-training yang saya adakan, menyedihkan bahwa bahkan orang-orang yang sudah bertahun-tahun melayani pekerjaan Tuhan, bergelar hamba Tuhan, bergelar pendeta, ketika ditanya apa panggilan khususmu, maka yang dijawab adalah panggilan umum. Oh, tujuan khusus saya adalah menjadi garam dunia. Oh, menjadi pemberita Injil. Oh, hidup kudus, hidup di dalam kasih. Oh, berdoa syafaat. Oh, menjadi seperti Yesus. Itu adalah contoh-contoh sebetulnya panggilan umum. Apa yang dimaksud panggilan umum? Panggilan umum itu berarti ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai murid Kristus. Sebagai orang percaya, ini tugas dan tanggung jawab kita semua. Tetapi panggilan khusus adalah panggilan yang hanya dilakukan oleh pribadi kita masing-masing secara berbeda. Jadi kalau di ruang Zoom meeting ini ada kurang lebih 100 orang, karena ada satu Zoom yang diikuti oleh 2-3 orang, lalu seperti Pastor Roni mengikutkan jemaatnya ada berapa orang tuh? Ada berapa orang yang ikut? Berarti sekian banyak orang yang lagi ikut di dalam
ruang Zoom meeting malam hari ini, let's say ada 75 orang, maka kita 75 orang ini punya panggilan yang berbeda-beda. Ini yang disebut panggilan khas, yang spesial, yang unik. Artinya hanya pribadi kita yang diberikan tugas dan tanggung jawab itu, tidak kepada yang lain. Panggilan khusus. Ini contoh. Nah, supaya lebih jelas buat Anda ya. Yusuf menjadi penjamin kelanjutan keturunan Israel di bumi. Ada nama Yusuf yang lain juga bukan pada zaman itu. Tetapi hanya Yusuf anak Yakub inilah yang diberikan sebuah tugas tanggung jawab yang spesial, yang khusus untuk menjadi penjamin kelanjutan keturunan Israel di bumi. Tuhan ngirim dia duluan ke tanah Mesir. Dia menjadi petinggi dalam kerajaan Mesir. Ya, dia punya posisi yang luar biasa. Ini adalah peran yang Tuhan berikan buat dia di dalam pemerintahan kerajaan Firaun. Dan peran itu dia jalankan untuk memenuhi tujuan yang spesial dari Tuhan. Esther misalnya, menjadi penyelamat bangsa Yahudi dari rencana pemusnahan. Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Paulus memberitakan nama Yesus kepada bangsa kafir, raja-raja dan bangsa Israel. Mother Teresa menjadi pelayan kasih Yesus bagi orang termiskin di Kalkuta, India. Martin Luther King Jr. menjadi pembebas diskriminasi rasial bagi keturunan kulit hitam Amerika Serikat. Nah, ini contoh-contoh panggilan khusus. Ada banyak nama Martin waktu itu di zaman Martin Luther, tetapi hanya Martin Luther King Jr. lah yang melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab yang khas, yang spesial. Nah, ini contoh, saudara dapat membuat pernyataan panggilan khusus Anda. Ini contoh panggilan dan bidangnya. Menjangkau dunia bagi Kristus melalui multimedia yang kreatif. Membangun satu generasi yang kuat dan luhur dalam karakteristik mulai lembaga pendidikan tertentu. Jadi rumah pemulihan bagi keluarga di kota A, kota B, kota C. Sebagai contoh ya. Nah, saya akan memberikan pada Anda 7 petunjuk. 7 petunjuk ini akan membuat Anda dapat menemukan apa panggilan Anda.